Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mengenai agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Danung Mahendra dari kelompok 4 angkatan 45. Materi dalam agenda 2 dibagi menjadi dua materi utama, yaitu yang pertama Smart ASN, lalu yang kedua Manajemen ASN. Lalu kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu Smart ASN. Dalam materi Smart ASN terdapat pengertian dari literasi digital. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Terdapat 4 pilar utama dalam literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, budaya bermedia digital, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, keamanan bermedia digital, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, kecakapan bermedia digital, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, dunia digital telah menjadi bagian dari keseharian kita. Kita sering menggunakan fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai kita untuk mencari informasi, bahkan mencari solusi dari permasalahan kita. Maka dari itu, literasi digital menjadi kemampuan yang wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manajemen ASN. Di dalam manajemen ASN terdapat kedudukan ASN, yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya terdapat peran ASN yang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ASN serta tugas ASN. Fungsi ASN yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu tugas ASN sendiri yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Lalu yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam hak PNS dan P3K. Hak PNS yang pertama yaitu mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua mendapatkan cuti. Yang ketiga mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat mendapatkan perlindungan. Lalu yang terakhir mendapatkan pengembangan kompetensi. Untuk hak P3K hampir sama dengan hak PNS, tetapi mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban PNS sendiri dimulai dari setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, sampai dengan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu, melaksanakan tugasnya sesuai dengan pemerintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, sampai dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem merit. Pengertian dari sistem merit menurut Pasal 1 Undang-Undang ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit itu sendiri dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu seperti mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Lalu yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Terdapat dua manfaat dari sistem merit bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Lalu yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Berikut rangkuman pembelajaran dari agenda 3. Terima kasih atas perhatiannya.